ketua KPU ini memang kok bisa lolos, tapi kan dia kayak sudah sering lupa gitu. Harusnya kan ketua KPU yang seperti ini harus tes kesehatan jiwa waktu itu. Seperti anggota legislatif kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, teman-teman para penjaga kewarasan. Hari ini kita diskusi dengan seseorang yang sejak mudanya memang menempatkan integritas sebagai dasar dan modal utamanya. Sampai di ujung karir jabatannya. Sahabat saya ini, senior saya juga. Namanya Ugro Seno. Apa kabar, Mas Ugro? Iya, terima kasih. Kayaknya gak ada yang berubah sejak terakhir ketemu sama-sama di DKI. Susah berubah. Iya. Memang harus ada yang tidak boleh berubah. Kalau tua harusnya berubah ya, tapi enggak ya. Kalau sudah baik ya jangan banyak berubah dikit-dikit aja. Kalau integritas kayaknya jangan ubah-ubah lagi tuh. Teman-teman, Mas Ugro ini adalah wakil Kepala Polisi Republik Indonesia pada periode tahun berapa itu Mas ya? 2013-2014. Oh ya, pada 2013-2014 pada saat itu saya menjadi wakil ketua KPK 2011-2015. Jadi sempat bertemu dalam posisi dan jabatan sebagai penegak hukum. Tapi hari ini Pak Ugro itu punya pengalaman yang berbeda dan saya belum berani masuk situ, beliau sudah masuk. Menjadi calon anggota dewan. Ya, Mas, gimana pengalamannya Mas jadi calon anggota dewan? Ya, saya merasa kita tidak mungkin akan teriak-teriak terus di jalanan. Iya, betul. Jadi coba cari saluran yang kira-kira mungkin masih bisa kita lalui di situ. Teriakannya bisa bermakna lah gitu ya. Iya, betul Mas. Jadi kanalnya mungkin lewat kanal legislatif. Setelah ditawari sama dari Partai Nasdem, saya sambut aja, saya coba aja lah. Coba ya. Karena ditawari untuk daerah pilihan Sumatera Utara. Itu daerah panas itu. Iya, mana tertariknya saya karena daerah yang benar-benar panas di situ. Oh, Mas Ugro dulu pernah jadi Kapolda di sana kan. Ya, jadi sudah agak memahami situasi ini. Jadi saya lihat apakah situasi dulu sama sekarang sudah berubah atau masih tetap sama gitu. Dan saya kan pernah berbuat banyak di situ yang masih bisa dikenang gitu. Tapi ternyata juga tidak totalitas seperti zaman dulu. Jadi situasi apa yang pernah kita lakukan dengan baik itu merupakan ya mungkin dianggap prestasi. Iya, catatan dan karena prestasi. Usia mungkin masyarakat sudah pindah, sudah berlupa. Tapi harus ingatkan kembali di situ. Tapi ya memang tetap cukup berat kalau namanya calon legislatif cukup berat. Apa hal yang paling menarik dan berkesan ketika menjadi calon harus berkomunikasi dengan masyarakat di sana yang orangnya lurus-lurus saja. Kalau lo nggak bawa duit nggak usah lah ngomong-ngomong. Itu gimana itu Mas? Jadi kesan pertama kan pasti orang menyampaikan ya dari mitra-mitra kita dari partai itu kan sudah bersih di sini sudah politiknya santun dan sebagainya. Nah, saya begitu turun ya mulai disampaikan ke daerah tebing tinggi waktu itu. Wah ini kita sudah siapkan untuk dukung Pak Ugro, kita sudah dengar. Ya, pokoknya Bapak lihat sendiri nih di laptop saya gitu kan. Wah bagus juga nih. Gitu aja. Terus sampaikan sama kawan-kawan saya yang dampingi saya. Pak, ini kalau Bapak siap, paling tidak ada dana 2M siap jalan gitu. Oh. Dana 2M ini kalau pensiunan nyari dari mana gitu ya kan. Kalau ada kan dipakai yang lain dulu kan gitu ya. Ya udah terima kasih gitu. Jalan silaturahmi. Udah pindah lagi ke tempat misalnya di Medan. Pak Ugro kan Bapak juga udah dikenal sini gitu. Bapak butuh suara kurang lebih berapa nih? Ya paling enggak 60.000 lah supaya jangan diganggu-ganggu gitu. Tapi kalau lebih bisa bagus gitu. 60.000 ya. 60.000 suara. Jadi gimana? Ya di Medan, Deli Serdang ini Bapak ambilnya 4.000 TPS. Terus ya satu TPS targetnya 15 suara Pak. Nah, jadi nanti Bapak berarti kan udah 60.000 ya. Kalau 4.000 ke 15 kalkulator pasti bunyinya 60.000 gitu kan. Terus
Ya paling enggak satu suara 200.000 Pak. 200.000 per rupiah. Loh iya Pak, jadi 12 M. Wah 12 M lagi. Yang 2 M-nya nggak bisa tambah 10 M nih kan. Ya, saya tolak aja lah. Jadi ya udah nanti kita cuma datang-datang silaturahmi gitu. Udah. Nah, saya coba pendekatan, datanglah ke beberapa polsek lah. Oh ya, polsek. Gitu polsek masih pakai rompi partai kan. Satu pakai kaos itu. Loh, kok kayak ketakutan kayak kedatangan kayak apa ya? Bukan kedatangan. Ya takut lah dia orang jenderal. Iya, ini yang datang roh kasar, yang ditakuti roh halus bisa gitu kan. Saya bilang, Pak kalau bisa kalau foto jaketnya dibuka. Loh, jangan dibuka loh. Masa polisi takut sama jaket gimana? Katanya berani sama penjahat sudah gitu. Masa jaket takut. Jadi ya kesan saya setelah ya lebih dari satu polsek hampir sama. Jadi kayak ketakutan, kasihan juga saya takutnya ada foto beredar nanti diperiksa propam di situ di Polda, wah anak buah saya jadi korban. Ini udahlah saya buka aja. Jadi saya pikir wah ini kesannya bukan lagi sebagai polisi negara nih, udah polisi pemerintah atau polisi yang ya dibilang nggak netral ya. Saya tidak bisa temukan itu, tapi hanya dengan menampil performance seperti itu kelihatannya ya ada rasa ketakutan. Jadi perintah itu mungkin sampai bawah itu antara dilaksanakan salah, nggak dilaksanakan udah salah, seperti itu aja. Berdasarkan pengalaman yang tadi itu, apa catatan yang penting dikemukakan supaya kemudian proses berdemokrasi kita nih, election kita ini jauh lebih baik? Karena memang ini kan dianggap tahun ini juga paling brutal. Memang dari jumlah petugas KPPS yang meninggal jauh lebih kurang. Tapi kerusakan yang lainnya juga lebih dahsyat itu. Ada ini nggak Mas, ke depan apa yang mesti dikerjain? Ya, saya lihat antara penyelenggara pemilu ini kan ada komisioner KPU-nya juga ada, kemudian ada Bawaslu, ada DKPP misalnya. Jadi masalah pelanggaran pemilu menurut saya sih ya masih sah-sah saja mungkin kalau ada pelanggaran itu. Tapi kaitan dengan pidana pemilu itu setelah saya baca-baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini aneh gitu. Siapa yang bikin kira-kira gitu? Saya sendiri bingung. Ini kira-kira aparat penegak hukum di Indonesia ini baca Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pidana pemilu ini bingung atau tidak bingung. Tapi menurut saya pasti sama dengan saya. Nah, sebagai contoh pidana pemilu itu ada berapa pasal kok bisa disebut pidana? Di mana pidana gitu? Harusnya pidana pemilu itu peristiwa yang diatur dalam KUHP kemudian atau undang-undang pidana lainnya menyangkut ke pemilu, ya kan? Contoh misalnya penggelembungan suara itu di mana lah ke depan ini harusnya bagaimana penggelembungan suara ini di pidana pemilu nggak masuk. Oh, justru nggak masuk. Nggak masuk. Justru kalau ada pemalsuan kan berarti pidana umum itu. Terus sirekap ini kan kayak mesin atau alat. Di pidana pemilu pasal-pasal ya 500 lebih itu yang bisa ya 570-an itu saya baca itu tidak ada bicara kalau sirekap misalnya menyajikan data yang salah nih apakah sirekapnya ditahan gitu loh. Kan nggak bisa ditahan sirekapnya itu. Jadi yang berkaitan dengan sirekap ini kan bisa diproses hukum oleh Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kominfo, Undang-Undang ITE-nya, kemudian Undang-Undang pidana. Jadi penegak hukum pidana pemilu itu sebetulnya bukan aparat yang khusus ditunjuk kemudian dijelaskan oleh undang-undang, diadakan penataran khusus untuk memahami undang-undang pemilu, tapi penegak hukum biasa saja misalnya PPNS kan bisa Satpol PP. Kemudian penyidik umumnya misalnya Polri, ya kan? Jaksa nanti penuntut umum. Kemudian KUHP-nya kan sudah ada misalnya apakah mau dikenakan tindak pidana ringan. Kan harusnya kan ada situ Mas. Ini enggak ada. Jadi misalnya gini, proses peradilan terhadap calon yang peserta pemilu itu tidak boleh dari 5 hari misalnya hukumannya biar cepat. Loh, ini gimana? Proses suatu pidana itu kan bisa ada suatu banding, ada kasasi kan bisa bulan-bulanan. Jadi itu undang-undang benar-benar ya
menurut saya amburadul gitu loh. Saya pengen diatur bikin, tapi tak mengatur. Iya, jadi asal dimasuk-masukkan, ambil dari luar dimasuk-masukkan gitu. Jadi kalau akhirnya ya kalau kita pergi ke luar negeri ya kopernya itu overweight seperti itu kira-kira gitu. Apa yang dimasukkan tuh ya nggak jelas. Oke, jadi yang perlu diperhatikan ke depan adalah bagaimana merumuskan pelanggaran-pelanggaran pemilu itu supaya kemudian bisa kompatibel dengan kebutuhan ya. Jangan malah menyebabkan kebingungan-kebingungan lainnya lagi. Ya, Oke. Seperti Gakumdu. Gakumdu itu apa gitu? Saya pikir kalau ada polisi, jaksa sama Bawaslu itu tugasnya apa gitu loh. Jadi kalau misalnya ada menggunakan acara tindak pidana ringan, Mas. Ya yang pasal-pasal dianggap pelanggaran itu sebetulnya diberikan saja pidana ringan. Pidana ringan itu kan polisi sebagai penyidik, kemudian dia bertindak atas nama jaksa bisa langsung ke pengadilan. Dan diperbanyak denda saja misalnya. Dia pasang baliho misalnya tidak di luar ketentuan ya udah mungkin denda 1 juta atau 2 juta biarin ya kan uang negara banyak masuk dari pemilu nanti situ resmi gitu aja. Kalau tipiring saya rasa nggak ada banding udah selesai diputus. Iya di situ ya. Mungkin namanya harus dirubah Mas. Jangan nggak kumdu, yes kumdu. Nggak kumdu kan penegakan hukum terpadu, nggak tegak dia mesti yes kumdu. Saya bener-bener ini aneh masalah tidak pidana pemilu ini apa ya? Kalau catatan mengenai Sirekap apa pandangan? Sirekap itu kan jadi top hit karena ada yang bilang sistem algoritmanya, sekarang ada yang bilang aplikasi di HP itu apps-nya itu juga bermasalah, ada fitur yang tiba-tiba diinjeksi masuk ke situ sehingga kemudian malah menjadi problem. Saya cuma menganalisa apa yang keluar dari mulutnya ketua KPU aja. Ini kemarin bicara tidak ada hubungan dengan luar negeri, sekarang ngaku ada. Ini ketua KPU ini memang kok bisa lolos, tapi kan dia kayak sudah sering lupa gitu. Harusnya kan ketua KPU yang seperti ini harus tes kesehatan jiwa waktu itu. Seperti anggota legislatif kan. Calon anggota legislatif kan tes kesehatan jiwa kan. Ini mungkin nggak pakai itu. Jadi aneh kalau pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Sirekap ini sebagai ketua KPU itu mungkin pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran itu harusnya tahu di sini. Kalau nggak tahu ya aneh karena Sirekap ini kan alat yang kalau mau disalahkan ya bisa salah terus dia jadi tersangka. Ya seperti zaman dulu mungkin ada kalau kaitan dengan korupsi itu menerima sesuatu amplop misalnya. Saya tidak terima langsung, yang terima mejanya mau dijadikan barang bagi pelaku. Ketua partai dulu. Ya, itu mungkin seperti itu. Jangan sampai terjadi lah. Jadi jangan nyalahkan Sirekap, tapi yang punya Sirekap, yang mengadakan Sirekap itu juga KPK bisa turun di situ. Mungkin anggarannya terlalu besar kok, tapi kualitasnya jelek. Sekarang berkembang satu sinyalemen dengan biaya Sirekap yang hanya 3M itu tidak mungkin membuat Sirekap. Jadi kemungkinan besar itu cuman kayak pro forma aja Mas, formalitas aja gitu loh. Makanya sistemnya pun tingkat vulnerability-nya, kerentanan itu vulnerability-nya juga tinggi dalam sistem itu. Jadi itu juga jadi masalah besar. Jadi kita sedang bermain-main dalam satu program besar bangsa ini. Ya, makanya Sirekap ini kan sebetulnya alat yang badan usaha milik negara yang bisa dipertanggungjawabkan buat sistem seperti ini untuk pemilu itu adalah Telkom. Jadi jangan KPU ini ingin menjadi lembaga yang kuat seperti lembaga-lembaga sekarang misalnya kayak ada BNN, BNPT, ada Basarnas dan sebagainya. Sebetulnya KPU kan 5 tahun hanya manajernya aja. Kalau anggota KPU kan nggak ada penerimaan karyawan-karyawan baru kan nggak ada yang lama. Jadi mungkin sistem ini diserahkan BUMN. Kalau ke depan nanti saya melihat apa yang terjadi sekarang ya kalau dibikin online tuh totalitas online Mas. Jadi tidak lagi ada TPS. TPS-nya dipindah ke online. Gitu. Jadi misalnya kalau ini sampai seluruh Indonesia bisa menggunakan
peralatan teknologi informasi komunikasi ini dengan baik, ya yang daerah-daerah tertentu mungkin itu disiapkan di kelurahan saja IT-nya. Jadi orang nusuk ke kelurahan masih bisa, milih bisa di kelurahan. Jadi nggak usah pakai dikirim ke kelurahan, nanti dikirim ke kecamatan, itu terlalu panjang perjalanan. Klik saja, suaranya bisa dimonitor, nah kayak nobar aja, nanti layar besar di hotel mana bisa. Jadi sistem digital sebuah menjadi keniscayaan, tapi memang diperlukan audit sistem IT-nya supaya tingkat kehandalannya bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya dengar di media Mas Ugro juga sedang dirangkul oleh Dim Samsudin untuk bergerak protes dan proses kecurangan pemilu. Udah sejauh mana nih Mas? Ya penting banyak kawannya, kemudian apa yang seharusnya bisa dilakukan dengan baik ya, mudah-mudahan pengalaman 98, pengalaman waktu konflik di beberapa daerah tidak terjadi. Capek kalau nggak ada sebetulnya. Jadi saya rasa kalau aparat penegak hukum ya, ini akar masalah kan di Sirekap aja, Mas. Muaranya kan di sini di terakhir nih. Kalau saya membayangkan institusi yang pernah saya bertugas itu sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia itu bisa main saya katakan selalu bisa main dalam rangka penegakan hukum di Sirekap, karena Sirekap ini di pidana pemilu nggak ada, kan? Itu anggap aja pidana umum, kemudian diadakan penyidikan, dan kemudian suara dihitung secara manual dulu. Jadi saya rasa rakyat kan udah tenang kalau dihitung dengan manual gitu aja. Jadi jangan sampai belum dihitung, tahu sudah ada pengumuman siapa pemenang misalnya itu kan jadi aneh, tapi nggak ada data ini suara apa yang menang itu loh. Nah, saya mengatakan kalau belum ada penghitungan suara kemudian diumumkan data pemenang, ini namanya saya melihatnya pribadi ini data menang-menangan bukan pemenang itu yang bukan data kemenangan, data menang-menangan. Iya, kira-kira gitu. Sebelumnya dulu didesain Sirekap ini adalah untuk mengontrol rekapitulasi manual. Jadi dia kan pakai sistem. Dengan begitu kemudian kayak ada sistem kontrolnya gitu, Mas. Tapi yang terjadi sekarang justru ini yang ngaco gitu. Terus dikembalikan lagi ke sini gitu loh. Padahal ada yang menarik nih Mas. Kebetulan kan saya punya beberapa teman IT Mas. Mereka periksa Mas. C1 yang ditaruh di Sirekap dan kemudian dipakai untuk menghitung manual. Itu C1 yang sebenarnya keasliannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa begitu? Karena metadatanya udah nggak ada Mas. Jadi kalau kan C1 itu begitu dilaporkan itu kan harus dilaporkan pakai mobile phone. Kan ada sistemnya di sini, sistem itu. Nah, kalau saya foto Pak Ugro cekrek itu saya bisa lihat metadatanya. Jadi kelihatan hari ini jam sekian saya foto di lokasi ini jam sekian. Itu C1 nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita uji apakah ini data yang originalitasnya, autentitasnya itu bisa ditanggungjawabkan? No. Nah itu yang jadi masalah itu. Jadi jadi Sirekap itu jadi kumpulan kayak gitu. Jadi kalau kita periksa sebenarnya C1 yang dihitung itu Anda yakin bahwa itu aslinya? Ya. Jadi makanya saya pikir polisi dulu kan ada 110. 110. Oke. Itu kontak center yang bisa seluruh masyarakat bisa menghubungi kontak center tadi. Dan bisa melaporkan apapun dan kontak center akan memerintahkan mana polisi terdekat. Karena kita dulu juga belajar dengan Telkom di 911 di Amerika. Nah, saya berpikir kayak setelah pemungutan suara katakanlah jam 1 ditutup. Itu jam 2 dihitung, kemudian operator yang di Telkom ini yang menerima laporan dari seluruh TPS, itu kalau satu shift diisi, katakan dalam rangka pemilu bisa 100 atau 200 orang, itu sekian menit suara udah bisa dihitung Mas. Langsung telepon suara yang untuk capres sekian, yang untuk caleg udah selesai. Jadi nggak usah pakai jenjang harus dibawa. Lebih efisien. Iya, efisien, biaya lebih murah. Udah dibikin berjenjang, maksudnya accountable malah rusuh di sini. Iya, jadi udah pakai kardus gitu ya. Biasanya kan hujan gitu juga nggak bisa menyelamatkan isi dalam kardus itu aja. Bilang nih kalau jadi
menjelang Iya. bulan puasa waktu itu semacam hampers saja lah, tapi isinya diganti jadi susah kan. Makanya sekarang nggak boleh lagi disebut kotak suara, harus disebut kardus suara. Teman-teman, Mas Ugro itu juga ternyata punya passion di bidang olahraga. Passionnya adalah tenis meja. Dan beliau adalah ketua PT MSI. Tapi saya tidak tahu ada politisasi olahraga atau tidak. Nyatanya masih terus jadi masalah. Sudah sejauh mana Mas PT MSI ini? Ada dua, sebenarnya nggak dua ya, satu ya. Maksud gue yang sah gitu kan. Yang lainnya saya nggak tahu apaan disebutnya. Ya sekarang setelah 10 tahun Mas. 10 tahun itu ngurusin tenis ini. meja nggak selesai. Sejak Pak Jokowi lah perintahnya. Oh. Bayangin Pak, satu urusan yang kecil aja presidennya nggak nyelesaikan. Presiden tak mampu Iya, menyelesaikan satu urusan surat kecil di dalam- berkali-kali, putusan pengadilan tata usaha berkali-kali sudah jelas. negurin, tapi ya nggak jalan gitu. Jadi Oh ini sampai ke ranah hukum dan udah ada putusannya sampai tingkat tertinggi. iya Mas. Kemudian itu yang sah memang sejarah tenis meja sejak tahun 51 tuh ada kepemimpinan Pak Jaksa Agung Pak Ali Said, ada Mbak Titik Prabowo juga itu. Sekarang dimainkan seperti tidak jelas. Jadi pejabat-pejabat yang berhubungan dengan olahraga di Indonesia itu kan ada Menpora RI, kemudian ada KONI, ada KOI. Ini bagi saya pejabat yang ditunjuk di bidang-bidang ini mungkin baca undang-undang tentang olahraga juga nggak pernah, peraturan pemerintah nggak pernah. Jadi masyarakat yang membina olahraga ini juga bingung gitu loh. Jadi misalnya mau SEA Games ya mungkin Menpora hanya lapor targetnya untuk Asian Games. Iya. Misalnya bukan Asian Games lah, misalnya SEA Games targetnya 15 medali misalnya, emas. Nanti presiden tambah dong 19 ya. Nanti nambah aja, masalah dapat atau nggak dapat nanti terserah seperti itu. Jadi proses yang mendidik dari hulu ke hilir tentang atlet berprestasi ini cawe-cawe pemerintah nggak ada. Nah seperti tenis meja nih. Tenis meja ini waktu terakhir SEA Games Kamboja itu tahun 2023 atlet itu dimainkan berangkat nggak berangkat gitu loh. Jadi saya pikir ada apa ini gitu loh. Saya kritisi lah di media ketiga tokoh yang lola olahraga nih. Di koran. Loh, saya Ketiga tokoh termasuk Menteri Olahraga. Siapa? Ketiga tokoh itu Menteri Olahraga, Menteri KONI Pemuda dan Olahraga, KOI. KONI dan KOI. Saya kritisi kinerjanya amburadul gitu loh. Jadi peraturan tentang pengiriman atlet di multi event ini sepertinya tidak tahu mereka. Tapi memang kita tidak tahu gitu loh. Jadi dilanggar. Akhirnya saya kritisi di media, dibalik katanya saya fitnah gitu aja. Lalu lucu kan, padahal saya pikir kritik di media itu juga dilindungi dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Kok diamputasi sama KOI sendiri gitu. Terus baru saya dengar informasi lagi. Memang cabang olahraga tenis meja yang dipimpin Pak Ugro ini mau dihabisin sama itu oleh Menpora sama KOI dan KONI gitu loh. Justru ini tambah ruwet karena pihak yang sebelah ini sebetulnya organisasi tenis meja yang sebelah ini itu boneka ciptaannya KONI sendiri gitu aja. Dan itu juga akhirnya bikin laporan di pengadilan. Yang aneh lapor di pengadilan buktinya palsu. Sekarang lagi proses di Polda Metro di pidananya. Nah, satu lagi yang lucu lapor ke Barreskrim lagi Mas. Itu logo tenis meja itu yang sudah disahkan berdasarkan ADART pertama tanggal 5 Oktober 1951 itu 2015 didaftarkan oleh kelompok yang sebelah yang tidak sah sebetulnya di HAKI sebagai hak cipta. Di mana hak cipta sudah tahun 51. Nah, saya akan melanjutkan kepemimpinan ini kan dari sebelum saya Datuk Tahir dari sebelumnya. Itu juga sudah menggunakan logo itu. Nah saya dilaporkan menggunakan logo itu berarti tidak sah. Waduh. Terus saya bilang sama penyidik Barreskrim, hati-hati loh. Nanti logonya polisi yang dipet kalau belum masuk HAKI nanti dibikin sama orang itu didaftarkan polisi nggak bisa pakai. Saya bilang gitu, sambil guyon kan gitu. Hati-hati saya bilang gitu. Ya seperti itu. Jadi tambah ruwet sekarang ini. Iya. Ternyata politisasi juga ada di dunia olahraga jadinya kalau begitu ya Mas.
Ya, karena menterinya kan dari partai politik Golkar. Iya. Sampaikan ke saya Pak Ugro, saya diundang waktu tanggal 18 April 2023. Pak Ugro, saya bisa menyelesaikan konflik di Golkar masa di PT MSI nggak bisa. Saya coba nih. Tapi setelah saya lihat nggak bisa juga. Jadi ya susah lah politik Menteri olahraga harusnya orang yang memang kalau tidak dari olahraga, orang yang mengurus olahraga ya. Bukan dari partai politik loh. Mestinya paling gitu tidak tuh. Seperti itu yang namanya staf bidang hukumnya juga kuat, dia olahraga tahu, merasakan atlet, jadi tidak memikirkan diri atau lingkungannya sendiri yang kira-kira menguntungkan gitu. Apa puncak tertinggi prestasi PT MSI di bawah kepemimpinan Mas Ugro? Saya mencoba melaksanakan kejuaraan Asia itu biaya juga cukup mahal Mas waktu itu tahun 2019 itu hampir berapa 10,5 miliar. Oke. Itu kita coba bangun dengan sponsor-sponsor segala dan itu bisa terlaksana. Kemudian Asian Games 2018 gitu. Jadi Asian Games 2018 itu saya sebagai pelaksana meja pingpong sebanyak 34. Itu anggarannya hampir 1,2 M itu. Itu saya minta dari sponsor dapat. Jadi memang seharusnya cabang olahraga yang mampu itu bisa berbuat seperti itu karena membangun jaringan kolaborasi seperti itu Mas. Tapi jangan seperti PON misalnya. PON di Papua itu sampai tenis meja nggak dilaksanakan. Tapi yang melaksanakan bukan saya, organisasi yang sebelah. Jadi begitu rapat, kebetulan saya juga hadir. Anggaran yang diberikan kemarin itu masih kurang untuk tambahan meja lagi sebanyak berapa? 5. 5 meja itu berapa sih? Saya bilang saya 34 meja bisa. Kalau minta saya kasih gratis. Jadi memang banyak yang memanfaatkan jadi cabang olahraga ini untuk ya tidak semuanya saya hanya tahu di tenis meja untuk ya bisnis dengan perusahaan yang mungkin dia ditunjuk sebagai agen penjualan dan sebagainya. Konflik of interest itu dia. Ya. Jadi prestasinya apa Mas yang sudah diinikan? Kejuaraan Asia ya 1. Ya, susah. Jadi gini. Atlet ini sudah bertahun-tahun latihan sendiri Mas. Anggaran dari pemerintah nggak ada. Anggaran itu kalau mau ada multi event untuk pelatnas. Pelatnas itu nggak ada manfaatnya. Pelatnas itu cari sparring partner susah. Beda dengan Thailand. Itu kalau atlet yang terbaik dikirim ke luar negeri. Ya. Kemudian kalau atlet kita ini karena belajar masing-masing tidak pernah merasakan pelatih dari luar negeri. Itu stylenya juga style dari YouTube gitu Mas. Nah saya panggil pelatih dari Korea selama 1 tahun. Mereka pelajari, dia bilang, waduh atlet Indonesia ini ambil stylenya Eropa dan Asia. Padahal tingginya atlet Indonesia adalah Asia. Jadi Indonesia harus bisa ngambil style gaya-gaya atlet dari Cina, Korea, Hong Kong, Jepang itu. Diambil dari Taiwan juga sama. Dari situ. Stylenya itu gimana sih Mas? Jadi kalau tingginya orang Asia itu kan nggak beda sama Eropa. Kalau Eropa, India mungkin masih Mas. Eropa atau India tuh dia lebih banyak mepet di meja. Karena dia tinggi, begitu bola lewat pukul. Tapi kalau Asia itu dia agak mundur dikit dan lincah. Nah, kita lihat kan, walaupun kecil itu lincah bisa lari kiri kanan itu. Jadi stylenya beda. Nah, kalau kombinasi kan dibaca lawan cepet. Oh nih mainnya seperti ini gitu. Jadi kita belum bisa menciptakan ya sejak kalau dulu mungkin zaman tahun 60-an ya pernah tercipta atlet yang karena mungkin negara-negara belum maju. Tapi kalau sekarang persaingannya ketat. Jadi kalau kita nggak mencoba cepat merubah polanya ya nggak akan bisa jadi juara. Oke. Kalau memang betul-betul pemerintah sudah memberikan keleluasaan dan otoritas penuh, kira-kira prestasi seperti apa yang insya Allah akan dikejar atau didapatkan? Ya, saya tenis meja aja. Tenis meja paling nggak dia bisa jadi singa medali emas di Asia Tenggara. Sekarang aja kita masuk 6 besar. 6 besar mungkin sekarang kita sudah masuk nomor 6 ya, bukan nomor 54. Karena nomor 1 selalu dipegang Thailand, Malaysia sama Singapura. Nah, kita 456 tuh Filipina, Indonesia dan satu lagi kalau nggak salah, mana lupa sama Malaysia mungkin. Malaysia.
Ini yang ya saya berharap jangan sampai kita ngambil alih nomornya Myanmar, nomornya Timur, jangan ini. Kalau kita nggak cepet bangkit ya kasihan nanti Indonesia. Yang saya penasaran tuh Mas Ugro tinggi besar orangnya kan. Cuman ininya olahraganya biasanya olahraga. Ya. Kalau saya membandingkan dengan Pak SBY volley gitu kan. Ya, ya. Apa yang menjadi bolanya kecil lagi? Ya. Ya waktu itu karena yang pertama tenis meja itu dulu organisasinya kan dipegang sama Datuk Tahir, Pak. Oke. Mayapada. Nah, Pak Datuk Tahir ngeluh sama saya kan. Saya masih Wakapolri 2013. Mas Ugro, saya ini capek digangguin sama ketua KONI terus nih, siapa Pak Tono Suratman gitu. Kenapa? Waduh, sejak 2011 tuh ada aja nggak suka sama saya, kenapa gitu kan? Akhirnya beliau menyerah karena nggak jelas pembinaan dari KONI ini, terus manggil saya, tolong Mas Ugro pimpin lah. Saya sudah menghubungi Kasat waktu itu Pak Budiman nggak sanggup, terus menghubungi Pak Muldoko juga nggak bisa. Nah, coba Mas Ugro yang dari polisi lah sekarang ya. Saya coba Pak gitu. Nah, kebetulan saya dulu SD kelas 6 SD Mas. Ya. Jadi 6 SD, kelas 5 SD saya udah main pingpong. Oh, oke. Ya, jadi di kampung dulu ya Mas Edi? Iya di Kudus Mas. Karena bapak saya dulu kan Kapolres di Kudus. Jadi ada meja pingpong di situ. Masih meja pingpong yang bawahnya tuh batu-batu kecil itu. Di awal terbuka gitu, nggak pakai tertutup itu, nggak indoor. Nah, saya latihan di situ kelas 5, kelas 6 saya bisa ngalahin polisi perintis Polres Mas. Yang jaga malam itu saya ajak bertanding pakai lampu Petromax. Nah, saya di situlah ini kenangan saya bisa muncul lagi di situ. Nah, saya ambillah kesempatan di situ menjadi ketua umum di situ. Iya. 31 Oktober 2013. Jadi tenis meja itu pernah hadir dalam kehidupan Mas Ugro sejak masih kecil. Iya. Dan itu kemudian menjadi memori yang tak pernah bisa dilepaskan. Nah, Lim Swee King badminton ini kan di Kudus kan? Kudus. Kan seumur sekolahnya dengan saya, beda sekolah gitu. Nah, Lim Swee King diambil Jarum. Kalau saya dulu tenis meja diambil sama Jarum, mungkin saya juga juara dunia juga mungkin ya. Tapi kan kita nggak ada yang bina. Tenis meja itu ya anggap olahraga rakyat, olahraga kampung gitu. Kalau Mas Ugro menjadi olahragawan tenis meja, kita tidak akan pernah mengenal Ugresono sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Teman-teman, inilah Ugreseno. Di ujung usianya masih tetap menegakkan integritas, menjadi bagian menjaga warasannya. Sampai ketemu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.